Ya, kembali lagi di Halo Indonesia. Pemirsa, Kementerian Kesehatan tidak menyarankan melakukan tes antibodi setelah vaksinasi COVID-19. Hal tersebut dilakukan karena tes antibodi setelah vaksin dapat berisiko dan membuat kebingungan informasi di tengah masyarakat. Beberapa waktu terakhir banyak masyarakat yang penasaran terhadap pengujian antibodi setelah melakukan vaksinasi COVID-19. Apakah efek vaksin benar terbentuk di dalam tubuh atau tidak? Pasalnya, pengujian antibodi secara mandiri dilakukan guna menguji kadar antibodi yang muncul dalam tubuh usai penyuntikan vaksin. Melihat hal tersebut, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi menegaskan, pengujian antibodi secara mandiri yang menggunakan alat tes cepat serologi tidak disarankan oleh Kementerian Kesehatan karena dapat menimbulkan kebingungan dan keraguan terkait vaksin COVID-19. Menurut Kementerian Kesehatan, uji netralisasi bukanlah hal yang mudah dilakukan dan sangat beresiko karena menggunakan virus yang hidup. Uji netralisasi juga menjadi penentu pemicu imun tubuh dan hanya bisa dilakukan di laboratorium yang terbatas. Ya, dan untuk membahas apakah perlu dilakukannya tes antibodi setelah melakukan vaksinasi COVID-19 dan apa risiko yang melakukan tes antibodi, saat ini kita telah terhubung dengan Profesor Julius Ikawati selaku Guru Besar Fakultas Farmasi UGM. Selamat siang Prof, apa kabar? Selamat siang Mbak Dika, Alhamdulillah baik. Baik, Prof, ini begitu marak tes antibodi pasca vaksin. Sebenarnya bisa dijelaskan tes antibodi ini seperti apa, Prof? Oke, baik. Ya, di dalam situasi keterbatasan vaksin saat ini sebetulnya memang pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Kesehatan tidak menyarankan ya melakukan pemeriksaan antibodi secara mandiri karena mungkin akan bisa membuat galau atau mungkin jadi ragu begitu ya. Nah, tapi sebetulnya mungkin perlu diketahui ya. Jadi sebetulnya tes antibodi itu ada dua tujuan. Yang pertama, apakah sudah bisa untuk melihat apakah sudah pernah terinfeksi. Jadi awal-awal COVID dulu kan kita juga sering disarankan salah satunya adalah untuk mengetahui apakah sudah terinfeksi atau belum adalah dengan melakukan tes antibodi. Itu yang pertama. Yang kedua ini yang sekarang ya setelah vaksin ini banyak orang penasaran begitu. Apakah setelah divaksin antibodinya berkembang atau tidak? Ini bisa dilakukan tes antibodi. Tetapi yang perlu dipahamkan adalah bahwa ya individu dari respon individu itu sangat bervariasi dan tes antibodi sendiri kitnya juga bermacam-macam begitu. Dan sampai saat ini sebetulnya juga belum ada titer antibodi atau ukuran antibodi berapa sebetulnya yang bersifat proteksi. Itu belum ada ukurannya begitu ya, sehingga takutnya nanti malah menjadi bingung sendiri begitu ya. Jadi karena sebetulnya ada patokan dari ada WHO ya, ada menggunakan satuan tertentu ya, yang itu mungkin kitnya akan bervariasi ukurannya begitu. Yang itu nanti harus dikonversi ke satuan WHO. Jadi satuannya untuk standar WHO adalah menggunakan BAU per mili ya, dan setiap kit pemeriksaan itu bisa bervariasi dan itu harus dikonversi begitu. Jadi seperti itu Mbak untuk tes antibodi mandiri. Baik, sebenarnya memang perlu ada standar khusus tersendiri untuk tes antibodi ya, Prof ya? Seperti apa sebenarnya Iya. yang perlu? Ya, jadi sekali lagi tadi ya, untuk sebagian besar kit itu kan mentargetkan protein N dari virus begitu ya, untuk mengecek. Jadi virus itu kan ada beberapa komponen proteinnya. Ada N yaitu dari nukleus ya atau inti, kemudian ada S yaitu spike atau tempat ikatannya dengan protein, dan kemudian ada protein yang lain. Dan biasanya untuk kit itu targetkannya adalah pada protein N-nya begitu. Nah, sebetulnya yang paling berperan adalah protein S ya, karena yang itu yang berikatan dengan host atau berikatan dengan reseptor. Ya, jadi untuk tempat masuknya virus ke dalam hostnya gitu. Nah, jadi kit itu juga ternyata bermacam-macam. Makanya nanti kalau misalnya yang seseorang menggunakan kit yang ini, yang lain menggunakan kit yang ini, ternyata nanti hasilnya berbeda, itu kan dikhawatirkan akan membingungkan begitu ya, buat masyarakat awam. Tapi untuk tujuan penelitian tentu saja akan berbeda. Pada saat kita melakukan atau para peneliti melakukan uji klinik misalnya untuk vaksin, mereka pasti akan menggunakan kit yang sudah tertentu begitu ya, yang nanti akan menjadi ukuran imunogenisitas. Nah, sedangkan kalau dilakukan secara mandiri tadi ya variasinya besar, yang itu
khawatir juga akan membingungkan, ya akan membuat galau, resah begitu ya, sehingga Mhm. memang tidak disarankan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan begitu. Gitu, Mbak. Baik, jadi memang ada standar khusus, mengingat juga protein yang diikat berbeda-beda dari setiap, Betul. jenis tes begitu ya, Prof, ya? Iya, Kalau iya. secara, pribadi Prof sendiri menganjurkan atau menurut, Prof apakah memang tidak diperlukan juga tes antibodi secara masif oleh masyarakat? Saya kira tidak perlu ya. Jadi sekali lagi, kadang-kadang gini, antibodi yang dihasilkan itu kan juga bervariasi, tergantung dari vaksinnya itu tadi juga. Jadi antibodi yang terbentuk itu bisa ada yang bisa langsung menetralkan virus, terutama yang S ya, yang berikatan dengan protein S. Tapi ada juga yang tidak bisa menetralkan virus, sehingga nanti khawatirnya kalau masyarakat awam ini ya, jadi kalau misalnya mau ngecek kan nanti, agak bingung ya, mungkin bisa tinggi tapi belum tentu, imunogenitasnya atau kekebalannya juga tinggi atau sebaliknya begitu. Sehingga memang tidak disarankan begitu ya, karena untuk melihat, memastikan kemampuan, vaksin untuk menghasilkan antibodi yang memang diharapkan, itu ada tesnya sendiri yaitu tes netralisasi. Nah, untuk menguji potensi netralisasi ini yang agak susah ya, karena di samping mahal juga cukup berisiko karena memerlukan teknik khusus ya, yang namanya adalah plaque reduction neutralization test, yang itu membutuhkan ada paparan virus hidup dan sebagainya. Itu makanya tidak praktikal ya, tidak praktis untuk dilakukan ya. Jadi mungkin untuk tujuan penelitian oke ya, tetapi untuk sehari-hari begitu ini sangat jarang dilakukan. Sehingga saya kira sekali lagi ya itu tadi mungkin sebenarnya tidak perlu gitu ya. Yang penting setelah kita divaksin, apalagi dalam situasi sekarang ya Mbak, situasi bahwa keterbatasan vaksin ya, kita tidak semuanya bisa mendapatkan, maka Mhm. udah dapat itu alhamdulillah gitu. Sehingga tidak perlulah kita menambahi kegalauan kita sendiri ya. Yang penting setelah divaksin nanti kita tetap menjaga protokol kesehatan begitu. Karena sekali lagi vaksin pun memang bukan merupakan satu-satunya ya. Bahkan mungkin vaksinnya sudah bagus ya, tetapi bisa saja kan ada beberapa yang mungkin masih bisa terkonfirmasi positif ya, karena efikasi dari vaksin itu kan bisa 70, bisa 65, bisa 90%. Artinya apa? Masih ada risiko beberapa orang yang divaksin juga masih bisa mengalami begitu ya. Jadi memang nggak ada yang 100% ampuh, itu nggak ada. Begitu Mbak. Jadi kita memang tidak merekomendasikan untuk melakukan antibodi mandiri, pemeriksaan antibodi mandiri karena juga secara harga juga mungkin mahal dan manfaatnya ya tadi tidak terlalu bermanfaat gitu, malah membuat galau, teresah begitu. Baik, jadi memang akan menimbulkan kebingungan tersendiri karena bisa jadi alat tesnya berbeda, hasilnya berbeda begitu ya, Prof. Betul, iya. Prof, menurut Profesor sendiri ini perlu ada tindakan, selain edukasi dan juga penyuluhan yang masif gitu kepada masyarakat, apakah perlu ada tindakan tegas? Karena kalau dilihat sepertinya sudah juga menjadi satu sektor bisnis, mengingat ini ditawarkan pelayanan medisnya oleh berbagai, fasilitas medis lain. Saya kira agak sulit ya kalau untuk menghentikan atau Mhm. misalnya untuk, melarang misalnya gitu ya, karena itu kan juga memang hak seseorang ya. Jadi, cuman kita lebih kepada edukasi sih menurut saya ya, karena, tadi, yang penting adalah ketika mendapat atau melakukan tes ini memang mendapatkan informasi yang tepat terkait dengan hasilnya itu begitu ya, dan interpretasi yang tepat. Jadi jangan sampai tadi, "Oh kok cuman segini ya? Saya kok berarti nggak vaksin saya nggak ini nih, nggak nggak ampuh nih, saya mau vaksin lagi," atau apa bagaimana gitu. Artinya lebih meresahkan begitu, Mbak. Jadi, saya kira kok tidak bisa untuk dilarang memang, dan tidak ada hak juga untuk melarang ya, tetapi lebih kepada edukasi supaya mereka memahami begitu, manfaatnya Baik. dan juga risikonya. Jadi sebenarnya memang tidak terlalu perlu dilakukan begitu ya Dok, melihat, Ya, antibodi yang apakah memang sudah terbentuk atau tidak setelah vaksin. mhm, Tapi mungkin mhm. terakhir Dok, antibodi yang akan terbentuk setelah vaksin biasanya bertahan akan berapa lama? Apakah perlu ada vaksin lanjutan nantinya? Nah, itu juga suatu pertanyaan menarik Mbak Dika, karena sampai saat ini kita belum mengetahui sebetulnya kekebalan itu sampai berapa lama. Kalau dari infeksi alamiah, itu beberapa laporan penelitian sudah dipublikasikan itu adalah sekitar 3 sampai 6 bulan begitu. Jadi ketika seseorang terpapar COVID, mereka kan juga menghasilkan antibodi nih terhadap virus COVID ini. Dan itu kira-kira bertahan sampai 3 sampai 6 bulan, ada yang bilang sampai 8 bulan. Sedangkan untuk vaksin ini kita masih menunggu ya, belum ada data yang pasti. Kita masih expect-nya, harapannya sih sekitar bisa sampai 8 bulan sampai setahun begitu.
Sehingga ada kemungkinan memang suatu kali kita harus divaksinasi lagi, Mbak. Jadi Mhm. ini memang jenis-jenisnya mirip kayak vaksin influenza nantinya, mungkin ya, karena virusnya kan sejenis virus influenza. Jadi mungkin bisa memerlukan vaksinasi ulangan, begitu. Baik, karena memang kita juga belum tahu pasti uji klinisnya seperti apa, berapa lama antibodi ini akan Betul, terbentuk dan bertahan bertahan. di tubuh kita. Paling tidak kita tetap menerapkan 5M tadi ya untuk menjaga Betul, kesehatan betul, kita dari paparan betul, COVID-19. Prof, terima betul. kasih banyak telah berbagi Iya. bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan, Prof. Selamat kembali Terima kasih, beraktivitas. Mbak Dika. Iya. Baik, pemirsa, kita masih punya banyak informasi menarik lainnya, karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.